Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah membaca buku-buku atau literatur dari penulis Jepang? Nah, kalau kalian belum mulai membaca, mungkin ini salah satu yang disarankan untuk memulai kita mengetahui atau mulai menelusuri lah penulis Jepang itu bagaimana sih karya-karya mereka gitu, kayak mana tulisan mereka atau gaya bahasanya. Nah, kali ini yang ada di tangan saya yaitu Yasunari Kawabata. Ini merupakan kumpulan cerita yang judulnya Daun-daun Bambu. Daun-daun Bambu ini juga salah satu cerita yang ada di dalam buku ini. Nah, Yasunari Kawabata ini by the way adalah salah satu penulis Jepang yang pernah meraih Nobel Sastra. Nah, di dalam buku ini terdapat tujuh cerita pendek yang diawali pidato Yasunari Kawabata saat dia meraih Nobel Sastra pada 1968. Nah, pembukanya itu. Sebenarnya ini bukan buku yang dia kumpulkan terus diterbitkan. Ini adalah kumpulan cerita yang dikumpulkan oleh sang penerjemah yang dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, yaitu penerjemahnya Nurul Hanafi. Cerita pendek yang di dalam ini terdapat 7 cerita, yaitu Burung-burung dan Satwa Liar, Sang Juru Makam, Kota Yumiura, Tahi Lalat, Burung Higara, Burung Kakesu, dan Daun-daun Bambu. Nah, mayoritas dari cerita di sini lebih mengedepankan suasana alam di Jepang pada zaman itu dan juga satwa-satwa endemik di Jepang. Makanya ada judul-judul mengenai yang berhubungan dengan satwa, yaitu burung higara, burung kakesu, dan burung-burung dan satwa liar. Itu membahas tentang burung-burung yang ada di Jepang dan juga satwa liar. Nah, tapi saya fokuskan di sini 2 cerita, yaitu cerita Kota Yumiura dan Tahi Lalat. Nah, di cerita Kota Yumiura ini diceritakan ada seorang novelis, penulis novel, seorang cowok berumur 50 tahunan gitu. Nah, dia tuh seorang penulis novel terkenal gitu kan. Pada suatu saat ada seorang wanita datang ke rumahnya gitu kan. Seorang wanita, tidak disebutkan namanya. Setelah bertemu si cowok namanya Kasumi, wanita itu mengaku dulu dia dekat, sekitar 20 tahun yang lalu dia dekat dengan cowok itu gitu kan. Nah, tapi cowok ini, Kasumi ini, coba ngingat-ngingat nih, apa dia pernah ketemu ibu ini gitu kan, atau tidak pernah gitu. Ibu itu juga menyebutkan satu kota sesuai nama judulnya, yaitu Kota Yumiura. Apakah Kasumi ini pernah bekerja di Kota Yumiura? Karena pada tahun-tahun yang disebutkan si Kasumi ini, pada saat itu dia menjadi reporter saat peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi dia tidak ingat apakah pernah mengunjungi kota yang bernama Yumiura. Apalagi si perempuan mengaku pernah dekat dengan Kasumi. Saking dekatnya mereka itu sampai hampir menikah sebelum gagal gitu. Nah, pertanyaannya, tidak mungkin kan si cowok atau Kasumi ini lupa peristiwa sepenting dan sebesar itu gitu kan. Apa dia yang lupa ingatan, atau si cewek atau si ibu ini yang memang mengarang cerita gitu, tidak tahu motifnya apa. Nah, di cerita ini kita mencoba menebak siapa yang kira-kira benar, si cowok, si Kasumi yang mengaku tidak pernah ingat. Dia sudah mencoba mengingat, tapi anehnya ya kota Yumiura yang disebutkan si cewek itu tidak pernah ada di peta Jepang gitu. Tidak ada yang namanya kota Yumiura gitu setelah dia telusuri. Atau memang dia tidak ingat gitu kan nama kotanya, entah itu Yumiura atau bukan. Nah, atau memang si cewek ini, si ibu ini yang mengarang cerita untuk menutupi kesedihannya.
ibu ini cerita dia mempunyai satu orang anak gadis gitu, hasil perkawinannya dengan pria lain gitu. Mungkin saja ada masalah ya di pernikahan mereka, sehingga dia mengunjungi si novelis ini untuk menceritakan, ya mungkin saja untuk melupakan kesedihan, menutupi kesedihan atau traumanya, kita tidak tahu. Nah, di cerita ini itulah yang membuat kita berpikir. Jadi ceritanya tidak langsung kita akhiri gitu, bukan. Ceritanya mengajak kita, di akhirnya mengajak kita berpikir siapa kira-kira yang benar gitu. Nah, cerita kedua yang nggak kalah uniknya yaitu Tai Lalat. Nah, Tai Lalat ini bercerita tentang suami istri. Nah, si istri ini ada tai lalat di pundak kanannya. Nah, pada masa kecil tai lalat ini kecil gitu kan, kecil, timbul. Nah, tapi lama kelamaan jadi membesar gitu kan, membesar dan kayak membengkak gitulah di cerita gitu kan. Jadi si istri ini punya kebiasaan buruk lah bisa dibilang dari dulu, dengan ya memain-mainkan, menyentuh tai lalatnya yang lama kelamaan membesar itu di pundaknya. Sampai-sampai ya suaminya negur, cobalah hentikan kebiasaan burukmu itu. Suaminya tidak nyaman melihat istrinya kayak gitu kan. Istrinya menyentuh tai lalatnya dengan tangan kirinya gitu kan, karena tai lalatnya ada di pundak kanan gitu kan. Kadang di malam hari dia udah mencoba untuk pakai baju tidur yang kerahnya tinggi kayak gitulah untuk nutupin tai lalatnya itu supaya nggak kelihatan, terus dia pegang-pegang atau dia garuk-garuk demi bisa menghilangkan kebiasaan buruknya menyentuh tai lalat itu. Nah, di sini diceritakan sensasi dia pas saat memegang atau apa tai lalat itu. Dia tuh kayak merenung atau dia seolah ke dunia lain, seolah dia mengingat masa lalu dengan orang-orang yang tersayang gitu kan. Nah, seolah dia berada di dunia sendiri. Mungkin itu yang membuat suaminya nggak suka sama dia, sama kebiasaan itu gitu kan. Pas dia berkunjung ke rumah ibunya juga dikatakan begitu. Ibunya juga bilang itu merupakan kebiasaan buruk, cobalah hilangkan. Nah, di akhir cerita si istri ini tetap bersikukuh untuk ya ini masalah sepele gitu. Ini masalah sepele tentang menggaruk atau memegang tai lalatnya gitu loh. Bahkan dia pernah disarankan untuk menghilangkan tai lalatnya itu, suruh pergi ke dokter, ya dia nggak mau gitu kan, untuk suaminya nggak mau, untuk apa gitu kan. Jangan-jangan nanti ya bisa luka atau infeksi. Nah, di cerita tai lalat ini ya Yasunari Kawabata mengangkat hal-hal kecil yang bikin risih, yang apa ya, yang bisa memicu pertikaian dalam hubungan. Nah, dalam cerita ini adalah hubungan rumah tangga suami istri ini gitu kan. Bagaimana hal kecil tai lalat di pundak yang sebenarnya nggak kelihatan juga oleh orang umum, bisa ditutupi dengan baju, tapi dibahas secara detail gitu ceritanya. Bagaimana hal sepele itu jadi pemicu pertengkaran antara suami istri gitu kan. Sampai-sampai suaminya pernah memukul dia, mengikat tangannya dengan ikat pinggang supaya si istri tidak memegang atau menggaruk tai lalatnya demi menghilangkan kebiasaan buruknya. Sampai segitunya gitu kan. Nah, bagi saya cerita-cerita di sini, yang terutama yang dua cerita yang udah dipaparkan sebelumnya, ya itulah yang paling menarik perhatian gitu kan, selain yang cerita-cerita yang berhubungan dengan alam Jepang, tumbuhan, hewan yang ada di Jepang. Bahasanya bisa dibilang ringan, cuman kita mikir apa yang terjadi dengan karakter-karakternya selanjutnya, bagaimana akhir ceritanya, itu tidak disebutkan gitu. Ceritanya diakhiri begitu saja tanpa tahu konklusi atau kesimpulan ceritanya apa sih.
Nah gitu. Jadi kita disuruh bikin kesimpulan sendiri. Itu yang saya suka dari kumpulan cerita dari Yasunari Kawabata ini yang berjudul Daun-Daun Bambu. Ya, sekian dari saya. Mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk mulai membaca, mendiskusikan buku-buku yang telah dibaca gitu. Tidak sekedar membaca terus ya udah gitu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.